Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugraha Akmal Yoga dari kelas IF 4906 dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas kalkulus CLO4 yang harus membuat video. Oke, izin saya share screen dulu. Oke, ini untuk tugasnya ya. Tugas CLO4 kalkulus ada 2 soal. Kita langsung saja masuk ke soalnya ya. Soal pertama, tentukan integral dari sin 2x ak 1 plus cos 2x dx dengan batas bawah 0 dan batas atas v per 2. Oke, pertama cara mengerjakan soal ini, kita memakai cara substitusi. Oke, untuk nomor 1, jadi kita substitusikan yang di dalam akar ini dengan variabel lain selain x, karena x sudah dipakai di sini. Jadi 1 plus cos 2x, misalnya U. Kita substitusikannya dengan U, karena umumnya ya kebanyakan memakai variabel U. Nah, selanjutnya kita turunkan variabel yang kita substitusi itu. 1 plus cos 2x, turunannya 1 kosong, jadi ya tidak usah ditulis. Tapi kalau turunan cos 2x yaitu min 2 sin 2x. Jangan lupa dx-nya karena diturunkan terhadap variabel x. Kalau du kalau u turunannya du. Selanjutnya, kan tadi kita ingin memakai metode substitusi ya. Kita berarti kan mensubstitusikan ini ke yang ke soal awal biar bisa dikerjakan. Nah, sekarang kita ada min 2 sin 2x dx sama dengan du. Nah, kita mau mensubstitusikan apa ke soal ini biar bisa dikerjakan. Nah, kita bisa lihat kan di sini ada dx dan juga ada sin 2x. Nah, jadi kita harus mengubah hasil turunan yang kita dapati biar membentuk sin 2x dx agar bisa disubstitusikan ke soal ini. Jadi langkah selanjutnya kita kedua sisi dibagi negatif setengah. Ya dibagi negatif setengah agar ya di sini hilang negatif 2-nya. Nah, hasilnya kan jadi negatif 1/2 du. Ya kalau istilahnya pindah ruas min 2-nya pindah ke sini. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke soal. Nah, tadi kan kita substitusikan 1 plus cos 2x itu sebagai u. Jadi kalau kita tulis lagi soalnya, ini tuh bisa ditulis sebagai akar u. Dan karena ini perkalian sin 2x kali akar u dx, kita kan bisa tukeran tempatnya. Karena kan hasilnya tetap aja sama aja. Karena kalau a kali b sama dengan b kali a. Jadi kita tukeran tempatnya. Dan sin 2 dx ini kita tukar sama ini. Jangan lupa tanda integralnya ya. Batas atasnya juga jangan lupa, dan batas bawahnya. Nah, sekarang habis kita substitusi, hasilnya jadi akar U minus 1/2 du. Ini juga jangan lupa integralnya. Nah, sekarang langkah selanjutnya itu, kita kan tadi tahu batas atas dan batas bawahnya teh ketika variabelnya x. Sekarang di integral yang baru kita, itu variabelnya u. Jadi kita tidak bisa memakai batas atas dan batas bawah ini untuk pengerjaan integral ini. Kita harus mencari batas atas dan batas bawah untuk di variabel u. Caranya, kita substitusikan ke ya u ini untuk mencari batas atas dan batas bawahnya. Yang pertama, kita tulis lagi u-nya, 1 plus cos 2x, yang bagian atas ini untuk batas atas ya, yang dan bagian bawah ini untuk batas bawah. 1 plus cos 2, kita substitusikan u-nya dengan kita substitusikan x-nya dengan ya batas atasnya, yaitu v per 2, di mana kita bisa coret 2-nya menjadi 1 plus cos v, di mana nilai cos v atau cos 180 itu negatif 1,
Jadi bisa ditulis sebagai 1 plus negatif 1, di mana hasilnya 0. Berarti ini batas atas barunya 0. Sekarang kita cari batas bawahnya. 1 plus cos 2, X-nya diganti dengan 0. Jadi cos 2 kali 0, jadi sama dengan 1 plus cos 0. Di mana nilai cos 0 itu 1, jadi itu bisa ditulis 1 plus 1. Di mana hasilnya 2. Jadi ini batas bawah barunya. Batas atas barunya 0 dan batas bawah barunya 2. Kita tulis di soalnya. Nah, kita sekarang lanjutkan mengerjakannya. Untuk mengintegralkan ini, negatif 1/2 bisa dikeluarkan dari integral karena ini konstanta. Jadi boleh dikeluarkan. Kita tulis lagi integral batas atas 0, batas bawah 2, akar U du. Nah, sekarang selanjutnya kita bisa menggunakan definisi integral. Kan integral itu kita mencari daerah, di mana nanti habis kita mengerjakan ini, kalau kita mengerjakan ini, dan dikali negatif per 2, negatif 1/2, itu hasilnya kan akan negatif, di mana daerah itu nggak mungkin negatif. Nah, jadi kita menggunakan definisi agar jadi positif 1/2, kita tukar batas atas dan batas bawahnya. Jadi 1/2, batas atasnya jadi 2, dan batas bawahnya jadi 0, dan tetap akar U du. Nah, sekarang ini yang kita pakai untuk menyelesaikan soalnya. Nah, langkah selanjutnya, kita mengintegralkan fungsinya. Jadi kita tetap tulis 1/2 integral dari akar U, kita bisa tulis, karena akar sama dengan pangkat 1/2, kita tulis jadi pangkat U pangkat 1/2 du. Nah, kita sekarang kerjakan integralnya lagi. Ini bisa ditulis ulang sebagai setengah dikali U pangkat 3/2. Kenapa 3/2? Karena kan cara mengerjakan integral itu pangkatnya ditambahkan 1, jadi 1/2 ditambah 1, hasil 3/2, dan nanti pangkat barunya juga dibagi variabel yang melekat ke U-nya, di mana di sini mas 1, jadi variabelnya 3/2-nya dikebawahin 1/3/2, di mana hasil 1/3/2 yaitu 2/3. Ya, cara cepatnya kalau 3/2 dikesinin jadi 2/3, dibalik saja. Nah, sekarang cara mencari daerahnya, kita memasukkan batas atas ke persamaan ini dikurangi batas bawahnya, yaitu 0. Nah, ini hasilnya 8. Kenapa 8? Kita coba masukkan batas atasnya 2. U itu 2. 2 pangkat 3/2. Ini tuh dengan melihat sifat eksponen bisa ditulis sebagai 2 pangkat 3 akar 2. Gimana? Sorry. Ini tuh sebagai akarnya, dan ini sebagai pangkatnya. Jadi akar 2 dari 2 pangkat 3. Akar 2 dari 2 pangkat 3, atau enggak 8. Dan yang ini bisa dicoret 2-nya, jadi 1/3. Jadi dapat 1/3 akar 8 itu dari ini. 1/3 dikali 2/3, 2-nya dicoret jadi 1/3, dan yang U 3/2, 2 atau 2 3/2 hasilnya segini. Dikurangin, kalau disubstitusikan 0, 0 pangkat 3/2 0, 0 dikali 2/3 0, 0 dikali 1/2 0. Dikurangin 0. Jadi yang ini bisa diabaikan. Sekarang akar 8 bisa dipecah jadi 4 kali 2. Nah, di mana di sini ada yang bisa dikeluarkan, diakarkan.
Jadi 1/3 dikali akar 4 kali 2 dikurang 0. Nah, 4-nya karena bisa diakarkan, jadi dikeluarkan. Jadi 2/3 akar 2. Oke, jadi hasil integral dari soal nomor 1 ini yaitu 2 akar 2/3. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Gambarkan dan hitung luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X kuadrat, garis Y 2 min X, dan garis Y sama dengan 0. Oke, pertama, gambarkan. Saya walaupun bisa menggambarkan dengan ya ini aplikasi Adobe, tapi karena saya belum terlalu biasa dengan menggunakan mouse untuk menggambar, saya takut tidak terlalu akurat dan ada salahnya dalam penggambarannya. Jadi mohon maaf, tapi saya sudah menyiapkan di GeoGebra. Nah, ada fungsi-fungsinya. Jadi kita gambarkannya di GeoGebra aja, karena tidak ada ketentuan harus menggambar sendiri ya. Oke, kita gambarkan fungsi-fungsinya dulu. Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat, yaitu ini grafiknya. Y sama dengan 2 min X, kita nyalakan. Ini adalah garis grafiknya. Dan yang terakhir Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 ini. Nah, kalau di zoom out gini. Kurang lebih. Cara dapatnya gimana? Ya, kita substitusikan 0 saja ke X-nya dan cari titik-titiknya di mana. Dan titik-titiknya itu kita tarik garis. Sebagai contoh aja untuk Y sama dengan X kuadrat, kalau kita masukkan 0, Y-nya sama dengan 0. Karena 0 kuadrat. Kalau 1 kuadrat yaitu 1. Dimana 1 itu di sini tuh. Y-nya 1. Ketika X-nya 1, Y-nya juga 1. Kalau X-nya min 1, negatif 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi kalau X-nya min 1, Y-nya 1 di sini. Dan begitu pula untuk fungsi lainnya. Caranya kayak gitu untuk mendapatkan gambar ini. Nah, luas daerah yang dibatasi oleh ketiga fungsi tersebut. Jadi kita mau menghitung luas daerah yang dibatasi oleh ketiga garis ini. Jadi di daerah itu tuh harus dibatasi tiga fungsi itu. Nah, yang pertama yaitu daerah ini, dan yang kedua daerah ini. Kenapa yang ini tidak dihitung walaupun tertutup? Maksudnya tidak terhingga, karena walaupun ya ini tertutup, ini tidak dibatasi oleh Y sama dengan 0, di mana mintanya luas daerah yang dibatasi oleh ini, dan ya 0. Nah, jadi kita ambil ini saja. Nah, tadi kan daerahnya sudah bisa dilihat, yang ini dan ini. Kenapa dipisah? Kita balik lagi ke cara menghitung integral. Kan integral tuh ada dari A sampai B, batas atas, batas bawahnya. Di mana di sini ada ya 3 titik potong, yaitu di sini, dan di sini. Jadi kita harus pisah dulu. Nah, kan ini ada daerahnya, sudah tahu kita yang mana nih. Tapi belum tahu juga titik potongnya di mana aja itu secara numeriknya. Sekarang kita cari titik potong untuk daerah yang kita dapat itu. Gimana caranya? Karena kita lihat, mau cari titik potong ini nih. Ini tuh titik potong antara X kuadrat sama dengan fungsi X kuadrat dan Y sama dengan 0. Jadi kita cari titik potongnya. Untuk nomor 2, X kuadrat sama dengan 0.
Ini tuh sama dengan Y ini dibandingkan dengan Y ini. Isinya X kuadrat, kalau yang Y ini, dan isi yang ini sama dengan 0. Jadi X kuadrat sama dengan 0. Di mana X itu 0. Diakarkan dua-duanya. Akar X kuadrat X, akar 0 ya 0. Jadi, kita bisa lihat titik potong antara dua fungsi itu adalah di 0. Ya, terbukti juga di sini. Bisa dilihat di gambarnya. Selanjutnya, fungsi ini dengan fungsi Y sama dengan 0. Kita cari X-nya. Di kedua sisi dikurang 2. Jadi min X sama dengan min 2. X-nya, sekarang kedua sisi dibagi negatif 1. Jadi X untuk dua fungsi ini itu 2. Jadi fungsi ini dan yang ini titik potongnya di X sama dengan 2. Coba kita lihat. X kuadrat sama 2 min X, titik potongnya 2. Ya, sudah terbukti juga di sini. Terlihat. Mohon maaf. Oh, ini nih. 2 min, fungsi 2 min, Y sama dengan 2 min X dan Y sama dengan 0. Itu titik potongnya di 2. Iya. X-nya 2. Nah, sekarang untuk fungsi Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X, kita lakukan cara yang sama. Sekarang, kedua sisi dikurangi 2X dan ditambah X kuadrat. Jadi yang sisi kanan 0, yang sisi kiri jadi X kuadrat plus X min 2. Sekarang kita bisa faktorkan yang di sisi kiri. Faktor persamaan kuadrat di atas, yaitu X plus 2 dan X min 2. And X min 1, mohon maaf. Karena ya jika A plus B itu 1 dan A kali B min 2. A-nya 2, B-nya min 1. Jadi X-nya ada 2 dan min 2 dan 1. Sekarang kita cek. Iya. Jadi kedua fungsi memiliki titik potong di X sama dengan 1 dan juga di X sama dengan min 2. Tapi kita ambil yang 1 saja karena tadi walaupun iya ini titik potong, tapi tidak dibatasi dengan Y sama dengan 0, jadi kita tidak usah pakai yang ini. Nah, maaf. Oke, ya, sengaja. Ya udah, kita lanjut. Setelah dapat titik potongnya, kita sekarang balik lagi lihat ke gambarnya. Berarti kita dapat daerahnya. Yang pertama, dari 0 sampai 1 untuk yang ini, dan yang ini dari 1 sampai 2 batasnya. Kita tulis integral 0, batas bawah 0, batas atas 1. Fungsinya apa? Fungsinya yang ini. Yang merah itu X kuadrat. X kuadrat dx ditambah, karena kan ya ada dua daerah nih, yang merah sama yang biru. Yang biru tuh integral batas bawah 1, batas atas 2 dari fungsi garis biru ini apa? 2 min X. 2 min X dx. Kita integralkan dulu. Jadi 1/3 X pangkat 3. Ini tuh batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0. Ditambah 2X dikurangi setengah X kuadrat dengan batas atas 2 dan batas bawah 1. Sama dengan yang nomor 1, substitusikan
batas atas ke soal dikurangi batas bawah ketika disubstitusikan. Eh, Substitusikan satu ke persamaan ini. 1 pangkat 3, 1. 1 kali 1/3, 1/3. Dikurangi. Kalau ini, substitusikan 0 ke sini. 0 pangkat 3, 0. 0 kali 1/3, 0. Ditambah, substitusikan 2 ke persamaan ini. 2 pangkat 2, 4. 4 dikali setengah, 2. 2. Dan 2 disubstitusikan ke sini, 2 kali 2, 4. Jadi yang pertama 2. Ini untuk kalau disubstitusikan 2. Kalau disubstitusikan 1, kita substitusikan 1 dikali 2, 2 dikurangi 1 pangkat 2 dikali setengah. Ini hasilnya 2. 1. Oh, salah, sorry. 4 dikurangi 1, 3/2. Nah, jadi ketika disubstitusikan 1 ke persamaan ini, hasilnya 3/2. Nah, kita kerjakan ini dulu masing-masing sebelum ditambahkan, karena beda daerah. Ini 1/3. Kalau hasil dari penjumlahan 2, hasil dari 2 dikurangi 3/2, yaitu 1, 2, 4 dikurangi 1, 3. Hasilnya 1/2, kita masukkan ke sini. Jadi hasil akhirnya 1/3 ditambah 1/2. Penyebutnya jadi 6. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 1, 2. 6 dibagi 3, 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 1, 3. Jadi hasil akhirnya yaitu 5/6. 5/6 ini penjumlahan dari daerah yang merah dan daerah biru. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan atau kelamaan dalam menjelaskan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.